Salam nakal dan selamat datang di Film Nakal. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Lolita. Film ini menggambarkan seorang lelaki yang sudah kehilangan kekasihnya, tetapi kemudian muncul wanita yang dapat memikat hatinya. Ternyata wanita itu malah menjadi anaknya. Dan akan ada sosok seksualisasi perempuan di bawah umur. Gimana ceritanya? Sebelum menyaksikan, ikuti terus channelnya dan jangan lupa subscribe. Tete editor, opening dulu dong. Di awal film diceritakan seorang perempuan tinggal di sebuah kerajaan. Ya, wanita cantik itu bernama Lolita. Dulunya Lolita ini ingin menjadi seorang perawat. Ia memiliki sebuah hotel bersama kekasihnya, padahal mereka baru berumur 14 tahun. Dan kekasihnya itu bernama Mr. Humbert. Ia ingin menjadi seorang mata-mata. Layaknya seorang pasangan yang sedang dimabuk asmara, Humbert dan Lolita pun bercumbu di sebuah gudang. Namun, Humbert harus kehilangannya. 4 bulan setelah itu, Lolita meninggal dunia karena terkena virus. Humbert pun berada di ambang kehancuran karena kepergiannya yang begitu cepat. Scene pun berpindah ke masa depan. Dengan kesedihan yang dialaminya, ia pun bangkit dan meneruskan hidupnya. Setelah beberapa tahun kemudian, ia ditawarkan untuk mengajar di sebuah universitas di Amerika. Dan ia menerima tawaran itu. Namun, seorang teman yang berstatus janda memberikan tawaran untuk Humbert tinggal di rumahnya. Singkat cerita, Humbert pun sampai di rumah itu. Ya, pemilik rumah itu adalah Charlotte Hedge. Humbert langsung diantar untuk menunjukkan di mana kamarnya. It's primitive. I mean, look at us. There. And this is your room. Space for a bathroom. Bit of a mess. The kitchen. Now, if you have any special food needs, you just... Saat Nyonya Hedge sedang sibuk menceritakan ruangannya, Tuan Humbert malah sibuk dengan kertas yang ada di tangannya. Dan ternyata ia berpikir akan kembali ke New York karena ada sebuah konferensi di sana. Nyonya Hedge berusaha menahannya dengan menjanjikan sebuah kenyamanan. Ia mengajaknya ke Piazza. Piazza ini adalah sebuah tempat yang sejuk dengan dedaunan yang hijau. Namun pandangan Humbert teralihkan ketika Nyonya Hedge menunjukkan itu putrinya yang bernama Lo. Dan Tuan Humbert terus memandanginya sampai akhirnya Lo pun memberikan senyuman kepadanya. Dengan begitu, Humbert langsung menerima tawaran Nyonya Hedge untuk tinggal di rumahnya. Humbert dikenal dengan karya ilmiahnya, dan saat malam pun ia terus sibuk dengan mesin ketiknya. Mungkin untuk menghilangkan sedikit penat, Humbert menyalakan piringan hitam, namun itu membuat putri Lo terbangun. Esok paginya, Lo sibuk di kamarnya dengan beberapa buku yang ia baca. Tuan Humbert terus curi-curi pandang. Nyonya Hedge meminta Lo untuk membereskan tempat tidurnya. Dengan permen karet yang ia hem-hem, Lo menghampiri Humbert dengan tingkah lakunya yang aneh. I'm sleepy today. Can't imagine. Am I getting a zit? What? Do you see a pin? Akhirnya mereka bertiga duduk bersama di depan Piazza. Esoknya, Lo akan dipindahkan ke asrama oleh ibunya. Sebenarnya, Lo merasa ogah menuruti kemauan ibunya. Namun, ibunya berpikir ini adalah ide yang bagus untuknya. Akhirnya, Lo mengangkut koper-kopernya ke mobil. Louis sebagai juru masak di rumah Nyonya Hedge, ia yang membantu Lo mengangkat koper itu. Lo berlari dan naik ke lantas atas untuk menghampiri Humbert dengan memberinya sebuah kecupan manis. Saat Nyonya Hedge pergi mengantarkan Lo, Louis mengantarkan surat untuk Humbert dan surat itu dari Nyonya Hedge.
Ia langsung membacanya dan ternyata isi surat itu adalah ungkapan isi hati Nyonya Hedge kepada Humbert. Janda itu ternyata merasa kesepian dan kini cintanya tertuju pada Humbert. Mereka akhirnya menikah dan saat perayaannya Lo tidak hadir karena keinginan Hedge. Hedge begitu merasa bahagia dengan pernikahannya. Namun ternyata Hedge terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Obat yang ia minum adalah obat tidur yang diberikan oleh suaminya. Guarantee me an undisturbed night. Esoknya, Humbert mendatangi seorang dokter untuk meminta obat tidur. Ternyata obat tidur itu untuk istrinya lagi. Akhirnya, Humbert pulang ke rumah dengan membawa obat itu. Sesampai di rumah, Humbert melihat istrinya sedang menangis. Ternyata ia membaca buku milik Humbert. Di buku itu terdapat tulisan bahwa Hedge adalah seorang ibu yang menjengkelkan dan wanita tua yang bodoh. Dengan perasaan kecewa, tangisan yang begitu dramatisir, Hedge memutuskan pergi dari rumahnya dan memberikan rumah itu kepada Tuan Humbert. Humbert berusaha menenangkannya dan mengambilkannya minum. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Ternyata polisi mengabari Humbert bahwa Hedge istrinya itu sudah meninggal dunia. Sir, is this Mrs. Humbert? Oh. I was walking to the mailbox. She was going to mail these letters. That'll be all right. You go right ahead, Just sir. across. I would just be across. Setelah kematian istrinya, Humbertlah yang bertanggung jawab atas anaknya. Humbert langsung merapikan baju-baju Lo dan menjemputnya di asrama. Humbert tidak menceritakan kematian istrinya itu kepada Lo. Ia hanya memberitahu bahwa Hedge sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dengan tingkah konyolnya, Lo mengganggu Humbert yang sedang menyetir. Mobil yang mereka tumpangi pun berhenti, dan Lo langsung menyosor ayahnya itu. Tanpa menolak, mereka pun menikmatinya. Sesampai di hotel, Lo melihat anjing yang menurutnya sangat lucu. Ternyata pemilik anjing itu adalah seorang pria tua. Humbert langsung mengajak Lo ke kamar. Ternyata di hotel itu hanya disediakan satu tempat tidur, karena kamar di hotel itu sudah penuh. Humbert menyuruh Lo untuk tidur dan ia mengatakan akan pergi keluar sebentar. Paginya Lo terbangun dan Humbert masih tidur. Tidur di kasur yang sama membuat Lo merasa bergairah. Tiba-tiba Lo membisikkan sesuatu kepada Humbert. Entah apa yang dibicarakannya, namun kemungkinan Lo mengajak ayahnya itu untuk bercinta. Humbert menyewa hotel itu hanya sehari, dan esoknya mereka pergi melanjutkan perjalanannya. Terlihat di leher Lo ada tanda merah. Sepertinya itu bekas bercintanya tadi. Kemudian Lo meminta untuk berhenti sejenak di pom bensin. Lo ingin menghubungi ibunya di rumah sakit dan meminta nomornya kepada ayahnya. Namun ayahnya malah meminta Lo masuk ke dalam mobil dan memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Sesampai di hotel pun Lo menangis. That night, you see, she had no. Humbert dan Lo kembali melanjutkan perjalanannya. Lo terus usil kepada Humbert. Terlihat seperti bukan ayah dan anak. Lihat saja kaki Lo terus mengganggu Humbert. Namun itu tetap menjadi kebahagiaan untuk mereka. Akhirnya mereka sampai di hotel yang ketiga. Humbert langsung mandi dan Lo malah asik dengan musik yang ia putar. Tibalah di sebuah sekolah. Ternyata sekolah ini menekankan 3D. Drama, dancing, and dating. Setelah beberapa hari sekolah, Humbert mendapat surat dari sekolah. Ternyata sekolah itu mengadakan sebuah pentas dan Lo ingin ikut, namun ayahnya melarangnya. Tapi karena dia adalah putri kesayangannya, ayahnya pun tidak bisa menahan kemauan putrinya. Malam pun tiba, di mana Lo dan ayahnya sibuk berebut dolar dengan keadaan bugil. Ternyata Lo ingin mengambil dolar milik ayahnya itu. Esoknya, Humbert menemui salah satu pengurus sekolah, dan mereka tahu bahwa Lo ini sering merasakan gairah seksual. What's just it? That's just it.
She hasn't said it. Saying that I... Exactly. In the family, maybe you ought to instruct that dear child in the process of human reproduction. To take the matter well in hand. No, worry not, Miss Pratt. Scene berpindah di rumah. Humbert merasa jengkel karena Lo tidak masuk kelas piano selama 3 kali. Lo melakukan pembelaan. Ia mengatakan bahwa ia diajak Mona untuk latihan drama di taman. Maka dari itu ia bolos. Namun Lo malah menyikapinya seperti tidak serius. Akhirnya ayahnya marah dan tiba-tiba tamparan itu melayang ke pipi anaknya. Kemudian terjadi pertengkaran hebat hingga akhirnya Lo pergi meninggalkan ayahnya sembari teriak-teriak. Padahal di luar sedang hujan. Kemudian, Humbert berhasil menemukan keberadaan putrinya. Lo sudah memaafkan ayahnya dan akhirnya mereka pulang bersama. Mereka pun kembali singgah di sebuah hotel. Saat itu, Humbert akan pergi meninggalkan Lo untuk mencari pisang keinginannya. Lo diminta untuk tidak keluar rumah. Ia melihat penampilan Lo begitu berantakan. Ternyata ia tidak menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Lo keluar kamar dan ayahnya terus menanyakan apa yang sudah dilakukan Lo. Karena tidak ingin marah, Humbert membujuknya dengan cara halus. You tell me who it is. Who is it? Who is it? Tell me who it is. Please. Please. Saat itu sedang hujan deras, namun Humbert membawa Lo untuk pindah lagi. Sesampai di tempat baru, Lo malah murung dan tak bergairah. Lo sakit dan Humbert membawanya ke rumah sakit. Ternyata Lo harus dirawat di rumah sakit. Dan karena sudah larut malam, dokter meminta Humbert untuk istirahat saja. Dan pihak rumah sakit akan menjaga Lo. Dengan perasaan khawatir, Humbert pulang untuk tidur sejenak. Keesokan harinya, Humbert menelpon pihak rumah sakit. Namun, suster mengatakan bahwa Lo sudah dijemput oleh pamannya. Humbert panik dan langsung mencari anak kesayangannya. Where is she? Who took her? Somebody took her, my daughter. I don't know who you're Relax, someone's taken her away. Just tell me, don't tell me to relax. I'm looking for my daughter. Doctor. She is! You're rolling off me! Get off me! Get me to I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. But she's with Uncle Gustav. So she'll be all right. The thief, the kidnapper, whatever. Humbert sudah kehilangan jejak keberadaan anaknya, dan ia kembali merasa kehilangan. 3 tahun kemudian, Humbert mendapatkan surat. Surat itu dari putrinya, dan di dalam surat itu mengatakan bahwa Lo sudah menikah dan sedang mengandung. Namun, ia membutuhkan uang untuk kebutuhannya. Humbert pun langsung mendatangi keberadaan Lo. Lo terlihat sudah berubah. Terlihat perutnya sudah membesar, dan kini ia memakai kacamata. Humbert pun sedih dan mungkin agak sedikit nyesek-nyesek gitu. Kemudian mereka mengobrol dan Humbert menanyakan kronologi saat ia dibawa oleh Claire Quilty. Well, everybody knew we liked little girls. All those things. Well, what things? No, I'm not gonna blow all those beastly boys. Leaf echo of the nymphette from long ago. Go mad with tenderness at the mere sight of her face. Lo duduk dengan perut besarnya dan Humbert memberikan uang sebesar $4.000 untuk putrinya. Humbert sempat mengajak Lo untuk pergi bersamanya, namun ia sudah tahu Lo pasti tidak akan ikut bersamanya dan memilih tinggal bersama suaminya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Lo dengan perasaan sedih.
Scene berpindah di mana Quilt berada. Humbert menemukan pria tua itu. Quilt sempat menanyakan siapa gadis yang bersamanya dulu. Humbert mengatakan bahwa ia adalah putrinya. Namun pria tua itu malah tidak percaya. Gilanya, ia malah menawarkan dirinya kepada Humbert. Akhirnya, Humbert pun langsung menyodorkan pistol ke hadapannya. I'm willing to try. Melancholy truth, but I gave her a swell vacation. I did. She met some remarkable people. My eloquence are not at their best today, but really, you have to admit you were never. I can arrange for you to attend execution. Kemudian pria tua itu lari terbirit-birit tanpa memperdulikan pakaiannya. Humbert dengan pistol di tangannya langsung menembakkannya. Pria tua itu teriak dan bertingkah polos dengan duduk di kursi pianonya. Humbert tidak mengampuninya dan kembali menembaknya pada bagian dadanya. God, you should not continue. Sampai akhirnya pria tua itu sekarat dengan berlumur darah di badannya. Humbert akhirnya menjadi buronan atas kejadian pembunuhan itu. Dan pada akhirnya polisi pun sudah ada di sekelilingnya. Tiba-tiba ia berdiri di sebuah bukit dan memandang kehidupan yang suram. Film pun berakhir. Nah, dari film ini digambarkan bahwa si Quilt ini pecinta anak gadis dan sudah banyak korban yang ia manfaatkan. Dan lo adalah salah satunya. Quilt sudah memata-matainya sejak ia bersama Humbert. Namun lo tidak berhasil ia nikmati. Karena kebrutalan lo ini, ia hanya menginginkan ayahnya. Tetapi film ini harus berakhir dengan kesedihan bagi Humbert. Karena lo yang ia anggap Lolita itu sudah hidup bersama pria lain. Oke, itulah tadi ulasan filmnya. Jika ada rekomendasi film lain, silahkan coret-coret di kolom komentar. Thanks for watching and see you guys!